Aplikasi Indosatku apakah sebar data, Bang? Nah, untuk aplikasi Indosatku apakah sebar data? Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas atau berbagi lagi tentang aplikasi Indosatku, ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi Indosatku yang sudah lewat hampir 5 bulan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang resikonya seperti apa, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan menjelaskan seperti apa, teman-teman. Resikonya, apakah ada di lapangannya, apakah sebar data. Oke? Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman teman-teman, pengalaman gagal bayar. Yang pertama pengalaman dari saya pribadi, yang kedua dari teman-teman subscriber ya. Subscriber banyak yang sharing sama saya. Nah, kemudian informasi yang saya dapat dari subscriber juga saya share ke teman-teman agar teman-teman buat perbandingan lah, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini untuk aplikasi Indosatkunya sudah saya buka ya, untuk aplikasi Indosatku. Nah, kelihatan teman-teman ya, di sini ada tagihan, ini perlu dibayar hari ini, 3.700 sekian-sekian ya nih. 3.700 sekian-sekian. Ini sudah lewat teman-teman, terlambat 146 hari nih, kelihatan nggak? 146 hari ya, 146 hari itu artinya hampir 5 bulan teman-teman nggak dibayar. Hampir 5 bulan tidak dibayar. Oke, nah di sini teman-teman. Oke, sabar dulu ya. Hampir 5 bulan nggak dibayar. Nah, ini sudah plus bunga teman-teman ya. Ini sudah plus bunga atau denda. Jadi untuk pinjaman awal kalau nggak salah sekitar berapa ya? 3 juta kurang lah teman-teman. Jadi karena keterlambatan 3 bulan, jadi mencapai 3.700.000. Ya, lumayan untuk bunganya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, aplikasi Indosatku apakah sebar data, Bang? Nah, untuk aplikasi Indosatku apakah sebar data? Jawabannya nggak sebar data teman-teman. Cuman kalau kalian telat bayar, itu biasanya memang ada semacam penagihan neror. Ya kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar, misalkan ya, kami sebar ke sosial media kalian, ke kontak-kontak kalian, kayak gitu kan biasanya cara penagihannya. Nah itu benar apa enggak? Itu cuma nakut-nakuti atau gertak kalian. Jadi teman-teman gak usah takut. Resiko gagal bayar, telat bayar di pinjol itu memang diteror dengan cara ancam sebar data agar kalian panik, agar kalian mencari dana talangan. Nah seperti itu maksud dari pihak penagih. Makanya setiap saya bikin video, yang pertama-tama buat teman-teman yang telat bayar, harus kuat mental. Jadi mental teman-teman harus benar-benar kuat karena kalian akan dibombardir kalau kalian masih telat. Ya sekitar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kalian akan dibombardir terus dengan cara-cara teror, ancam sebar data, data mau disalahgunakan, ya mau dibikinin grup kayak gitu, email kayak gitu biasanya ya, pesannya dari email atau dipesankan paket kayak gitu, itu sebuah teror teman-teman. Jadi kebanyakan nggak sampai terjadi disebar data, aman. Banyak subscriber saya yang telat bayar, ya sama sih diteror juga, sampai dia panik, gimana bang saya sudah dapat WA kayak gini, katanya data mau disebar, mau di gini-gini. Itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi ya. Jadi resikonya seperti itu. Makanya buat teman-teman yang nggak kuat mental kalian yang nggak kuat, kalian bisa nonton video-video saya agar mental kalian kuat. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, karena kalau saya pribadi diteror oleh pihak DC, saya kerjain. Kenapa? Saya tahu karena DC seperti itu nakut-nakuti.
Semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Nah, itu DC pinjol seperti itu, teman-teman. Makanya teman-teman harus benar-benar kuat mental. Gak usah takut, gak usah panik. Ya, resikonya seperti itu ya. Gak sampai disebar data ataupun kalau menghubungi di luar Kondar, Bang. Kalau masalah menghubungi di luar Kondar itu sebenarnya ada potensi juga sih, teman-teman. Tapi kebanyakan dari teman-teman subscriber itu gak ada yang dihubungi di luar Kondar atau di luar kontak darurat, gak ada. Cuman ya gertak-gertak aja gitu loh. Kalaupun misalkan ada menghubungi di luar Kondar atau di luar kontak darurat itu ya, kalaupun ada itu ya mungkin 2 orang atau 3 orang. Itu pun kalau ada, tapi jarang. Jadi teman-teman gak usah memikirkan sampai segitu. Intinya cuman gertak-gertak aja lah ya, nggak sampai dihubungi di luar Kondar. Tapi kalau Kondar kontak darurat, teman-teman, kalau misalkan kalian telat bayar itu pasti dihubungi. Jadi Kondar atau kontak darurat itu pasti dihubungi kalau teman-teman telat bayar. Tapi tidak pasti dihubungi. Kapan dihubungi nggak tahu, telat berapa hari. Intinya dihubungi kalau Kondar. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, Bang, aplikasi Indosatku apakah menghubungi tempat kerja? Jadi pertanyaan itu sering muncul di komen-komen ya, ataupun di video-video saya. Masalah menghubungi di perusahaan atau tempat kerja kalian itu tergantung kalian. Kalau teman-teman mencantumkan nomor perusahaan atau tempat kerja kalian, kalau kalian telat bayar itu pasti dihubungi. Tapi kalau kalian nggak nyantumin itu nggak bakalan, meskipun dari pihak penagih mencari alamat tempat kerja kalian nggak bakalan, karena kalian nggak nyantumin. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian nyantumin pasti dihubungi. Kalau nggak nyantumin nggak bakalan. Meskipun dari pihak penagih itu sudah cari-cari, ini sudah saya tahu ya, saya sudah cari di Google nomor perusahaan kalian, nggak bakalan. Itu cuma nakut-nakuti sama ya, gertak-gertak kalian. Seperti itu ya. Oke, jadi sejauh ini teman-teman hampir 5 bulan ini nggak ada yang namanya DC. Padahal waktu telat 2 minggu kan, 3 minggu ataupun 1 minggu, mungkin teman-teman telat bayar, tiba-tiba dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sudah biasa. Gak usah panik, gak usah takut, itu gak bakalan datang. Intinya aman-aman saja. Ini salah satu contoh, gak dibayar sampai sekarang aman. Tapi waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau datang. Ternyata nggak ada DC-nya. Bahkan subscriber saya itu hampir ratusan yang telat bayar, mungkin itu nggak ada yang didatangi gitu loh teman-teman. Ya, jadi untuk aplikasi Indosatku sejauh ini nggak ada DC lapangannya. Kalau teman-teman dapat informasi mungkin di luar sana ya, mungkin itu hoak aja gitu loh. Karena subscriber saya itu banyak yang gagal bayar, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang didatangi. Satu pun nggak ada. Cuman ya cara penagihannya seperti itu. Tim kolektor hari ini mau jemput dana ke rumah Anda, siapkan dana full ya. Dipastikan hari ini kamu lunas, nah kayak gitu. Itu nakut-nakuti teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik ya. Resiko gagal bayar di Indosatku sebenarnya aman, nggak ada DC, nggak ada sebar data ya. Sejauh ini aman, cuman cara penagihannya nakut-nakuti gertak kalian. Intinya kalian cukup kuatin mental, itu aja saran saya. Ya, ini sudah hampir 5 bulan sampai sekarang nggak dibayar tapi aman, nggak ada DC. Sama, kalau kalian telat bayar pasti dapat WA DC hari ini mau ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW, sama. Ya, tapi nyatanya nggak ada. Oke teman-teman, terima kasih ya. Intinya aplikasi Indosatku aman buat teman-teman yang baru telat, itu resikonya cuma diteror. Kalau teman-teman nggak kuat mental, kalian bisa belajar dari video-video saya. Sering nonton video saya agar kalian nggak panik. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Silahkan misalkan teman-teman masih belum jelas, kalian komen aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.